Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyyakum bittaqwallahi haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa awraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Al-Baqarah ayat yang ke-50. Wa idh faraqna, dan ingatlah kepada nikmat kami, nikmat Allah. Allah berfirman, ingatlah kepada nikmat Allah ketika Allah menyelamatkan bikum dengan kalian al-bahrah, oleh Allah lautan menjadi terbelah, seperti kalau semacam ada tsunami begitu. Jadi begitu air misal di gelas atau di ember, kalau digoyang maka dia lalu tempat yang sebelah nggak ada air, sebelah ada air. Kalau itu dipecah di tengah, jadi ke kanan ke kiri itu air, lalu atas izin Allah itu tanah cepat kering, seperti kalau di luar negeri mengeringkan itu dengan cepat, ada alatnya, maka ketika ditiup dengan angin dengan tekanan yang tinggi maka cepat kering atas izin Allah. Itu bisa dibuktikan dengan teknologi sekarang. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum, maka menyelamatkan siapa kami. Begitu Nabi Musa dan sahabat-sahabatnya Nabi Musa lewat, maka balik lagi tuh air yang tadi goyang, maka balik lagi. Fa anjaynakum wa awraqna, dan menenggelamkan siapa kami Allah, ala fir'aun, kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Wa antum, dan hal adapun kalian, tanzuruna, yaitu menyaksikan dengan mata kepala kejadian itu, dan bagaimana Fir'aun sampai sekarang yang dulu mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, oleh Allah diutuhkan karena dulu sampai tersebar isu di zaman Nabi Musa. Banyak orang tidak percaya bahwa Fir'aun itu mati, dan mati dalam keadaan tenggelam. Akhirnya oleh Allah ditampakkan bahwa betul-betul mati, tenggelam, dan sampai sekarang inilah orang yang ngaku Tuhan dan dipertuhan. Begitulah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala di saat kebenaran disampaikan. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 50. Lalu bantuan dari Allah, keselamatan Bani Israel, Nabi Musa dan pengikutnya dan para sahabatnya, itu disyukuri oleh orang-orang Yahudi waktu itu, disyukuri dengan berbentuk puasa. Taurat kalau masih asli sesuai dengan Al-Quran, tapi setelah Nabi Musa wafat, maka Taurat itu dirubah karena kepentingan uang dan jabatan sesuai penguasa, sehingga berganti penguasa, Taurat pun dirubah. Waktu itu orang Yahudi bersyukur karena diselamatkan Bani Israel, akhirnya mereka berpuasa sebagai syukur di Asyura, 10
Muharram. Kalau Nabi Musa diselamatkan, lalu umatnya bersyukur, itu dibenarkan oleh Allah, dibenarkan oleh Rasulnya. Apalagi ketika Allah menyelamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari berbagai makar pembunuhan, sampai Nabi diusir dari Mekah ke Madinah, bahkan mau dibunuh berkali-kali, sehingga terjadilah pembelaan diri, yaitu terjadi perang Badar, perang Uhud, dan lain sebagainya. Maka ketika bersyukur terhadap kelahiran dan keselamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu lebih dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana apabila ada pendapat itu kan perbuatan Yahudi? Perbuatan Yahudi asal disesuaikan, dirubah, disesuaikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka bukan perbuatan Yahudi lagi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima, datang siapa Nabi al-Madinah ke Madinah. Fawajada, maka menemukan siapa Nabi al-Yahuda, kepada orang Yahudi, siyaman, wajada siyaman, kepada orang Yahudi hal dalam keadaan puasa. As-saum siyaman yawma Ashura, di hari Ashura. Faqala lahum, ini hadis Bukhari 2004, 3943, 4680, Muslim 1130, Abu Dawud 2444, Ibnu Majah 1734, hadis dari sahabat Ibnu Abbas. Faqala lahum, maka menyampaikan kepada mereka, Yahudinya maupun Muslimnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma hadzal yawm alladhi tasumunahu, apa ini, hari apa yang membuat kalian berpuasa ini? Faqalu, maka si Yahudi ini semua menjawab, hadza yaumun, sekarang ini Asyura 10 Muharram ini adalah hari azimun, yang sangat agung. Anja, menyelamatkan Allah fihi, di dalam yaum Musa, kepada Nabi Musa, wa qaumahu, dan kepada kaumnya Nabi Musa, wa warraqa, dan menenggelamkan siapa Allah di 10 Muharram itu atau Asyura. Allah menenggelamkan, memberi pelajaran yang tegas Fir'aun, kepada Fir'aun, wa qaumahu, dan kepada kaumnya Fir'aun. Fasamahu, maka berpuasa, kepada Asyura Musa, siapa Nabi Musa, syukran, karena bersyukur. Jadi puasa Asyura itu mulai dari zaman Nabi Musa sampai sekarang dilaksanakan. Tidak ada masalah. Yang penting semua upacara, waktu, tempat itu harus disesuaikan dengan hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gereja di Eropa, di Amerika, lalu dibeli oleh orang Islam, salib-salibnya ditaruh dan diberikan kepada orang yang butuh, lalu gerejanya dipakai buat masjid. Tidak ada masalah. Fasamahu Musa syukran, demikian juga perjuangan yang dilaksanakan oleh para wali seperti itu. Jadi timbullah tahlilan dan lain sebagainya. Fasamahu Musa syukran, fanahnu nasumuhu, karena Nabi Musa berpuasa, maka kami, kata orang Yahudi, ikut berpuasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menyampaikan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fanahnu, maka adapun kami umat Islam, ahakku, yaitu lebih berhak, wa aula, dan lebih utama, bi Musa, dengan Nabi Musa, minkum, dari kalian. Memang yang lebih utama mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saat di Mekah
Nabi pun berpuasa Asyura wa amara bisiyamihi dan memerintahkan. Demikian juga di Mekah. Nah, sedangkan di Madinah ada yang berpendapat Nabi juga berpuasa. Tapi nanti ada berpendapat yang dimaksud Tasu'a tanggal 9. Itu ada yang berpendapat Nabi menyampaikan, nanti kalau saya masih ada sisa umur, saya masih hidup, saya akan berpuasa di tanggal 9 Muharram dan 10. Jadi Nabi menganjurkan 9 dan 10 Muharram untuk berpuasa. Ini riwayat dari sahabat Ibn Abbas di dalam Bukhari tadi, dan di Muslim tadi. Kalau di Ad-Darimi juz 2 halaman 22, Ahmad juz 1 halaman 291 sampai 310, Ibnu Hibban 3625. Wa akhrajahu al-Bukhari aidan an Ibn Abbas wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi antum ahaqqu bi Musa minhum fasumu. Mas'alatun zahiru hadhihi al-ahadits tadullu ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam innama sama Asyura wa amara bi siyamihi ibtida'an bi Musa alaihi salam ala ma akhbarahu bihi al-yahud wa laysa kadhalika lima rawathu Aisyah radhiyallahu anha qalat kana yawmu Asyura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu fil jahiliyah. فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك صيام يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه أخرجه البخاري ومسلم. Di waktu di Madinah, setelah Allah menyampaikan kewajiban puasa bulan Ramadan, maka Nabi menyampaikan kepada para sahabat bahwa puasa Asyura itu adalah sunnah. Bagi yang mau silahkan, yang tidak mampu berpuasa tidak ada masalah. Hadis Bukhari 1893, artinya Asyura itu bukan kewajiban, yang wajib itu adalah bulan Ramadan. Bukhari 2001, 3831, 4502, Muslim 1125, Abu Dawud 2442, At-Tirmidzi 753, Ad-Darimi juz 2 halaman 23, Imam Malik juz 1 halaman 299, Asy-Syafi'i juz 1 halaman 262, Ahmad juz 6 halaman 244, Ibnu Abi Syaibah juz 3 halaman 55, hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Fa in qila yahtamilu an takuna Quraisyun innama samathu bi ikhbaril yahudi laha li'annahum kanu yasma'una minhum li'annahum kanu 'indahum ahla 'ilmin fasamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kadzalika fil jahiliyah ay bi Makkah falamma qadima al-Madinata wajada al-yahuda yasumunahu qala nahnu ahaqqu wa awla bi Musa minkum fasamahu ittiba'an li Musa wa amara bi siyamihi ay awjabahu wa akkada amrahu hatta kanu yasumunahu as-sighar. قلنا هذا شبهة من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لعله كان متعبدا بشريعة موسى وليس كذلك على ما يأتي بيانه في الأنعام عند قوله تعالى فبهداه مقتده. Al-An'am ayat 90. Orang kafir Quraisy tadinya berpuasa Asyura ini karena mendapatkan penjelasan dari orang Yahudi. Karena saat kafir Quraisy belum di Mekah, belum Al-Quran diturunkan, mereka tertinggal keilmuan dan peradabannya. Mereka orang kafir Quraisy berpuasa berdasarkan penjelasan dari orang Yahud. Orang Yahud ini dianggap lebih alim karena mereka mempelajari Taurat, meskipun akhirnya dirubah. Tapi setelah orang Mekah, kafir Quraisy, Nabi menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran disampaikan oleh Allah melalui lisan Nabi, maka orang kafir Quraisy Mekah menjadi masuk Islam dan menjadi orang yang lebih pintar dari orang Yahudi dan dari semua umat. Nabi orang yang paling pintar, yang diajari oleh Nabi orang Mekah,
orang Madinah menjadi orang yang paling pintar, dan seterusnya. Jadi Nabi tidak ummi. Dalam pengertian ummi itu menunjukkan keaslian Al-Quran, supaya tidak menunjukkan bahwa Al-Quran karangan, hasil karya, hasil tulisan, hasil karangan dari Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi diajari oleh Allah yang Maha Alim, Nabi menjadi paling alim baik dari segi bacaan maupun tulisan, sehingga Nabi faham panjang pendeknya, benar tidaknya tulisan itu, lalu mengajarkan kepada sahabat dan seterusnya. Fabihudahu muqtadih, maka kita harus belajar Al-Quran menurut pemahaman Nabi. Bagaimana sabda Nabi, bagaimana perbuatan Nabi terhadap pemahaman Al-Quran itu dibuktikan dengan perbuatan Nabi bagaimana waktu itu, lalu oleh sahabat seperti apa pemahaman sahabat, para tabi'in, para a'immah, baru ijtihad kita. Ijtihad kita harus ditaruh di belakang. Jangan referensi kita, ijtihad kita, kekaguman kita kepada guru kita lalu ditaruh di depan. Kalau ditaruh di depan biasanya menjadi ingkar sunnah. Akhirnya mudah mengatakan ayat ini, riwayat ini bertentangan dengan ayat ini, dan ini hadis palsu. Mudah mengatakan seperti itu, kecuali yang jelas-jelas. Itu akibat kalau ijtihad di pertuhan ditaruh di depan. Ini perlu ketawadhuan. Fabihudahu muqtadih, Al-An'am ayat 90. Ikuti bagaimana pemahaman Al-Quran menurut Nabi. Ikhtalafa fi yaumi Asyura hal huwa at-tasi' min al-Muharram al-Ashir. Pemahaman Nabi itu diantaranya dibukukan di dalam Bukhari dan dipakai oleh semua umat di seluruh dunia ini dan di dalam hadis-hadis yang lain. Apabila tidak dibukukan, terlalu banyak orang yang mengaku bahwa saya sesuai dengan sunnahnya Nabi. Apabila kita tidak setuju atau tidak bisa menjalankan, khawatir pemahaman kita yang perlu diperluas sehingga kita tidak mudah menganggap hadis Bukhari itu palsu dan lain sebagainya. Tawadhu'lah dan belajarlah kepada guru yang banyak. Mas'alatun ikhtalafa fi yaumi Asyura hal huwa at-tasi'u min al-Muharram aw al-ashir. Fadhahaba asy-Syafi'i إلى أنه التاسع لحديث الحكم ابن الأعرج قال انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت له أخبرني عن صوم عاشوراء فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما قلت هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصومه قال نعم خرجه مسلم وذهب سعيد بن المسيب والحسن البصري ومالك وجماعة من السلف إلى أنه العاشر. Jadi puasa Asyura itu ada yang berpendapat 9 Asyura, 9 Muharram, ada yang bilang 10 Muharram. Jadi silahkan dua-duanya bisa dilaksanakan, bahkan nanti ada cara menggabungkan hadis. Ulama dulu itu tawadhu. Apabila sepertinya ada hadis yang berseberangan, maka langkah pertama kalau bisa dipadukan. Mungkin redaksinya, situasinya berbeda, sehingga dipadukan yang satu hadis ini dilaksanakan dalam keadaan seperti ini, situasi dan tempat seperti ini, sedangkan yang satu bisa dipahami seperti ini. Ini tawadhunya ulama dulu. Kalau orang sekarang, dikit-dikit yang ini dibuang, yang ini palsu. Di zaman keterbukaan seperti ini, perlu kita ketawadhuan. Tugas kita hanya menyampaikan, umat diberikan penjelasan, yang ini dalilnya ini, yang ini dalilnya ini. Kalau mau berijtihad, ijtihad saya seperti ini, atau saya condong kepada ini, maka tanpa kita harus menjadi hakim, biar umat yang memilih. Karena sekarang umat sudah cerdas. Wa dzakara at-Tirmidzi hadits al-Hakam wa la yusifu bi sihhatin wa la hasanin thumma aradafahu anba'ana Qutaibah anba'ana Abdul Warith an Yunus an al-Hasan an Ibni Abbas qala. Ini yang kami sampaikan ada di Muslim 1133. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi shaumi Asyura yaumal ashir. Qala Abu Isa hadits Ibn Abbas haditsun hasanun sahihun.
Qala at-Tirmidzi wa rawa an Ibnu Abbas annahu qala sumu at-tasi'a wal 'ashirah wa khaliful yahuda. Kata sahabat Ibnu Abbas, sebaiknya begini, kamu kalau dimungkinkan puasa 9 Asyura dan Asyura itu sendiri. Jadi 9 Muharram, 10 Muharram, supaya apa? Kita tidak menyamai persis dengan al-Yahud. Supaya umat tidak bingung. Kalau dimungkinkan. Qalu fasiyamul yaumain jam'um bainal ahadits. Anjuran puasa 2 hari, yaitu 9 dan 10 Asyura, ini merupakan penggabungan dari 2 hadis. Apabila bisa digabungkan, maka jangan dibuang salah satu hadis. Itu etika. Wa qaulu Ibnu Abbas al-Hakam lamma qala lahu hakadha kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yasumuhu qala na'am ma'nahu allau 'asha. Wa illa fama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sama at-tasi' qattu yubayyinuhu ma kharrajahu Ibnu Majah fi sunanihi wa Muslim fi sahihi an Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi menyampaikan, kalau saya masih panjang umur, insyaallah saya akan puasa juga 9 Muharram. Qala, kata sahabat Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la in baqitu ila qabilin la asumanna al-yawma at-tasi'ah. Yang kami sampaikan ini ada di At-Tirmidzi 755 dari Ibnu Abbas, termasuk juga di Muslim 1134, Ibnu Majah 1736 dari Ibnu Abbas. Dari Abu Qatadah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablahu. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi qala وقال لا نعلم في شيء من الروايات أنه قال صيام يوم عاشوراء كفارة السنة إلا في حديث أبي قتادة. Di dalam Muslim 1162, Abu Daud 2425, Tirmidzi 752, Ibnu Majah 1730, 1738, Ibnu Huzaimah 2087, Ibnu Hibban 3632 dari Abi Qatadah. Katanya Nabi menyampaikan bahwa puasa di hari Asyura itu insyaallah atas izin Allah dapat mengurangi dan menghapus catatan-catatan dosa as-sanatal lati qablah. Ya, dosa-dosa 1 tahun yang pernah dilakukan tanpa sengaja sebelumnya. وهذا القول والأول أشبه بأحوال بني إسرائيل لتوالي عدم الاعتبار فيما صدر من بني إسرائيل بعد خروجهم من البحر وذلك أن الله تعالى لما أنجاهم وغرق عدوهم قالوا يا موسى إن قلوبنا لا تطمئن أن فرعون قد غرق حتى أمر الله البحر فلفظه فنظروا إليه. Bani Israel ini makanya nabinya sampai 2, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Kenapa? Karena rakyatnya ini sulit diatur. Jadi sampai Allah menurunkan 2 pemimpin untuk menguatkan. Bayangkan sudah jelas-jelas Fir'aun itu tenggelam mati, masih saja Musa, Bani Israel masih. Saya tidak percaya kalau Fir'aun itu mati, karena Fir'aun akan selalu hidup dan dia matinya tidak tenggelam. Lalu oleh Allah dikeluarkan. Nih Fir'aunnya kamu. Begitulah rewelnya Bani Israel. Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita wa'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Al-Baqarah ayat 158. Apabila ada orang yang rewel, kita jangan putus asa. Begitu Bani Israel rewel, oleh Allah ditambah perjuangan dan pahalanya di Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan ketika perjuangan itu berhasil, mereka semua bersyukur. Para umat semua bersyukur, baik Yahudinya, kafir Quraisynya, umat Islamnya bersyukur. Bagaimana dengan penilaian bahwa ibadah itu tasyabuh dengan orang kafir, dengan orang Yahudi? Tidak. Karena dulu juga
haji itu tasyabuh dengan orang kafir. Sebelum Nabi haji tawaf di Baitillah, kita tahu di situ dipakai tawaf sebelumnya oleh orang kafir Quraisy, dan tidak kurang dari 360 patung sebagai perwakilan dari setiap suku. Demikian juga di Safa dan Marwah ada patung dulu dipakai untuk sa'i oleh orang kafir. Lalu patungnya dihilangkan, diberikan kepada orang yang butuh, maka Ka'bahnya tetap dipakai untuk tawaf. Demikian juga antara Safa dan Marwah, patungnya Isafa dan Nailah disingkirkan, maka tetap Safa dan Marwah dipakai tempat dan waktunya untuk beribadah. Allah menyampaikan tempat dan waktu itu bukan milik orang kafir, tapi milik Allah. Jadi yang tidak baik dihilangkan, maka diisi dengan yang baik. Gelasnya jangan dibuang, tempatnya jangan dibuang, dicuci baru dipakai untuk sesuatu. Kira-kira begitu kalau dimungkinkan. Sama seperti yang kami sampaikan, gerejanya boleh dibeli, patungnya diberikan kepada yang butuh, lalu dipakailah gereja itu untuk masjid. Begitu banyak di Eropa dan Amerika. Itu yang dimaksud innas safa wal marwata min syairillah. Faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi. Enggak masalah tawaf di Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, karena sahabat dulu ragu karena khawatir sama dengan ibadahnya orang kafir Quraisy dan orang Yahudi. Fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Itu Al-Baqarah ayat 158. Nah, pelajaran yang sangat penting lagi, bagaimana luar biasanya Bani Israel, rewelnya setengah mati, sudah diselamatkan oleh Allah dari tenggelam. Fir'aun sudah jelas meninggal, teman-temannya meninggal, mereka diselamatkan. Masih saja mereka itu minta dibuatkan Tuhan tandingan selain Allah. Coba, luar biasa, bukannya berterima kasih, meningkatkan amal ibadah di sisa umur. Begitulah. Wa dzakara Abu Bakr ibn Abi Syaibah an Qais ibn Ubad anna Bani Israil qalat ma mata Fir'aun wa ma kana liyamuta abadan qala falamma an sami'a Allahu takdzibahum nabiyahu alaihi salam rama bihi ala sahil al-bahri ka'annahu thawrun ahmar yatara'ahu Banu Israil falamma tma'annu wa bu'ithu min tariqil bahri ila madaini fir'auna hatta naqalu kunuzahu wa ghariku fin ni'mati ra'au qauman ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Begitu keluar dari Laut Merah, mereka dalam keadaan selamat. Mereka di situ melihat orang yang menyembah patung, beribadah menyembah patung. Lalu mereka tidak segan-segan minta kepada Nabi Musa. Nabi Musa, tolong saya diberi Tuhan seperti Tuhannya mereka itu, patung yang disembah oleh mereka. Ini luar biasa. Hatta zajarahum Musa wa qala wayrallahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum 'alal 'alamin ay 'alimi zamani. Kamu ini enggak benar. Baru saja diselamatkan dari kematian, mau menyekutukan Allah, minta Tuhan patung lagi. Tsumma amarahum ay yasiru ila al-ardil muqaddasah allati kanat masakin abaihim wa yatatahharu min ardi fir'aun. Mari kita pergi dari kota Mesir. Kita menuju Baitul Maqdis. Di sana adalah tempat nenek moyang kalian semua. Kita sucikan dan kita beribadah di Baitul Maqdis, tempat Isra'nya Nabi, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Wa kanat ardul muqaddasah fi aidil jabbarin. Waktu itu Baitul Maqdis ini Firaun dan pengikutnya kan penguasa Mesir. Jadi masih adalah orang yang punya kepercayaan seperti Firaun di Palestina waktu itu, di Baitul Maqdis. Oleh karena itu Bani Israel yang selamat waktu itu diajak untuk tinggal di Baitul Maqdis. Mari kita masuk ke Baitul Maqdis. Mereka tidak mau. Umatnya Nabi Musa yang imannya masih ragu ini tidak mau, karena di Baitul Maqdis waktu itu dikuasai oleh oknum diktator.
khawatir dia dizalimi. Padahal Nabi Musa sudah menyampaikan, baru saja kita dapat bantuan dari Allah. Apabila kita masuk dengan baik-baik ke Baitul Maqdis, maksud baik memperlakukan mereka, menghormati mereka, maka nanti kita akan selamat dan akan dibantu oleh Allah. Baitul Maqdis akan kita kuasai. Mereka tetap tidak mau. Sudahlah Musa, kamu aja sendirian masuk ke Baitul Maqdis. Nanti kalau sudah aman, biar kami duduk di sini, kalian berjuang sendiri. Nanti kalau udah aman, kami mau masuk ke Baitul Maqdis. Ini luar biasa cengeng dan luar biasa nakalnya Bani Israel. Qad ghulibu anha fahtaju ila daf'ihim anha bil qital faqalu aturidu an taj'alana luhmatan lil jabbarin falau annaka taraktana fi yadi fir'aun kana khairan lana. Kalau kami diajak masuk ke Baitul Maqdis, lebih baik kita dulu di bawah pemerintahan Fir'aun, kata mereka. Luar biasa, tidak bersyukur. Nabi Musa tidak ada benarnya. Dihabisin, dikritik terus oleh pengikut-pengikut yang masih punya pemikiran seperti pikirannya Fir'aun ini. Padahal Allah sudah menyampaikan, kata Nabi Musa, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Ayolah kita masuk ke Baitul Maqdis. Di situ sudah disiapin manna wassalwa. Kita tidak usah capek-capek bekerja di situ. Akan dibantu oleh Allah, disuplai kebutuhan kita. Enggak, qaidun, kami akan duduk di sini saja. Diajak berjuang, diajak berusaha enggak mau. Tapi kalau ada keuntungan, dia maunya nomor satu. Cara berpikirnya Bani Israel. Tidak mau berkeringat dia. Hatta da'alaihim wasammahum fasiqin. Fabaqau fitihi arba'ina sanatan uqubatan. Akhirnya karena dia tidak mau diajak ke Baitul Maqdis, akhirnya oleh Allah dia terlunta-lunta hidup di padang pasir, tidak mau masuk ke Baitul Maqdis, juga tidak ke Mesir 40 tahun. Sebagai apa? Pelajaran yang tegas. Itu akibat kalau orang mau diajak kebaikan tidak mau, akhirnya hidup terlunta-lunta, tidak dalam kepastian. Summa rahimahum famanna alaihim bisalwa bil ghamam ala ma ya'ti bayanuhu thumma sara Musa ila turi Saina'ah liyaji'ahum bit Taurah fatakhudul ijla ala ma ya'ti bayanuhu. Kemudian selesai Baitul Maqdis dikuasai, dirapikan, diamankan oleh Nabi Musa, mereka tinggal di Baitul Maqdis. Nabi Musa itu enggak ada dendam. Itulah jiwa pemimpin, jiwa seorang bapak, ibu. Tidak ada dendam kepada anak, tidak ada dendam kepada tetangga dan sebagainya. Akhirnya Nabi Musa mengajak dan pergi ke Tur Sina, mengajak orang tertentu untuk disitulah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya, menerima pelajaran liyaji'ahum bit Taurah, agar mereka semua menyaksikan dan mendapatkan langsung pelajaran Taurah dari Allah Subhanahu wa taala. Fattakhadul ijlah, enggak taunya Nabi Musa ke Tur Sina, di belakang mereka bukannya beribadah, mendoakan, malah di belakang mereka membuat ulah, itu membuat patung sendiri dari anak sapi. Nah, haula wala quwwata illa billah. Jadi dibuatlah dari emas, lalu dibentuklah seperti anak sapi. Ya. Lalu di lidahnya sapi itu, di mulutnya itu dibolongin sehingga dihadapkan kepada angin. Ketika ada angin, bersuaralah itu seperti suaranya sapi yang memang sudah dibuat teknologinya awalnya. Lalu disembahlah itu anak sapi. Waqalu hittah. Itu satu sisi. Ada yang begitu diajak ke Baitul Maqdis, ayo kita udah aman masuk ke Baitul Maqdis. Mereka suruh masuk ke Baitul Maqdis dengan istighfar, bukan malah masuk sambil istighfar, niatnya beribadah, merendahkan diri kepada Allah. Malah dia apa? Waqulu hittah. Malah dia bukan hittah tapi hintoh. Hintoh itu apa? Biji.
Jadi dia itu yang ada di benaknya itu hanya harta aja, gandum aja. Disuruh wakulu hittah, suruh beristighfar agar Allah itu hittah, maksudnya menggugurkan dosa-dosanya. Yang di benaknya itu ada biji aja, hintoh aja, masya Allah. Wa kana Musa alaihissalam syadidal haya'i sittiran, faqalu innahu adar. Falamma yutasal wada'a al-hajar thawbahu fa'ada al-hajar bithawbihi ila majalisi bani Israel wa Musa ala atharihi uryan wa huwa yaqul ya hajar thawbi. Lalu untuk yang ini mungkin penjelasannya begini. Mereka itu lebih senang mencari-cari kekurangan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa dituduh bahwa Nabi Musa itu kondor. Kondor itu alat kelaminnya ada penyakitnya. Lalu Allah meyakinkan bahwa Nabi Musa itu tidak berpenyakitan. Dia mau membuat ulah. Kalau nabinya saja berpenyakitan, nanti nabinya akan menularkan penyakit dan membawa sial kepada rakyatnya. Ada aja Bani Israel itu. Akhirnya Allah meyakinkan bahwa Nabi Musa itu sehat-sehat saja, dan nanti orang-orang setelah Nabi Musa supaya sabar. Sebagaimana sabarnya para nabi ulul azmi, Nabi Muhammad SAW disakiti, Nabi Musa disakiti, tapi tetap bertahan, sabar. Tetap tidak ada dendam, tetap berdoa, tetap berusaha, tetap berjuang, tetap membantu. Begitulah. Ini diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Janganlah kalian seperti orang-orang yang waktu hidupnya ada Musa, tidak henti-hentinya menyakiti Nabi Musa. Dari satu acara ke acara yang lain, dendamnya luar biasa. Kita ini lahir dari tanah. Setiap namanya tanah itu mengandung air, ada kehidupan. Kita ini lahir bukan dari api yang selalu ada kedendaman, panas di benaknya. Tidak pernah ada kehidupan. Di mana ada api, di situ ada kebakaran. Kecuali apabila api itu kita pergunakan untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Nah, bisa buat masak kan api. Api kalau sedikit bisa kita manfaatkan. Tapi kalau api banyak, kalau kita tidak bisa mengendalikan, maka bisa menjadi api yang membakar. Kendalikanlah api. Api diperlukan. Dunia kita perlukan. Bagaimana caranya kita menaklukkan api dunia itu? Kita lanjutin. Selesai Nabi Musa dituduh menyebarkan penyakit, ala ma ya'ti bayanuhu, thumma lamma mata Harun qalu lahu anta qatalta Haruna wa hasadtahu hatta nazalat al malaikatu bisaririhi wa Haruna mayyit alaihi wa Harunu mayyitun alaihi wa sayati fil maidah. Lalu atas kehendak Allah, Nabi Harun wafat. Karena Allah sudah sangat sayang kepada Nabi Harun. Sudahlah Nabi Harun, perjuanganmu sudah selesai di dunia. Sekarang kamu tinggal menerima pahala. Jadi radiyatan maradiyah. Nabi Harun ridha, dan Allah sangat ridha, bangga kepada Nabi Harun karena di sisa umurnya dipakai untuk sesuatu yang bermanfaat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wafatlah Nabi Harun. Lalu apa yang terjadi? Bukannya berduka, malah membuat berita bohong bahwa yang mematikan Nabi Harun itu adalah karena dimatikan oleh Nabi Musa. Tega-teganya. Apa ada saudara membunuh saudara? La haula wala quwwata illa. Apalagi mana ada adik tega membunuh kakak. Atau sebaliknya, mana ada kakak tega membunuh adiknya. Itulah Qabil, tega membunuh Habil. Begitulah. Bagi yang tega, mungkin keturunannya bukan keturunan Nabi Adam itu. Sama-sama dari tanah, tapi yang satu dari tanah yang halal, yang satu dari tanah sengketa itu. Yang satu dari tanah, yang satu dari api.
Kita lanjutin. Kemudian Allah menyampaikan melalui lisannya malaikat bahwa Nabi Harun itu wafat karena memang Allah sangat mengharapkan agar Nabi Harun segera menempati surganya, bukan dibunuh oleh Nabi Musa. Tsumma sa'aluhu ayya'lamu ayata fi qabuli qurbanihim faja'alat narun taji'u minas sama' fatakbalu qurbanahum. Kalau dibaca fatukbalu qurbanuhum. Tsumma sa'aluhu am bayyana lana kafarati dzunubina fid dunya. Kemudian mereka minta bagaimana tanda-tanda bahwa kurban itu diterima. Tanda-tanda bahwa kurban itu diterima, nanti kurban yang diterima itu ada api lalu dimakan oleh api itu tandanya bahwa fatukbalu qurbanuhum, maka korbannya diterima. Tapi kalau tidak diterima berarti korbannya utuh begitu saja, tidak ada yang memakannya, tidak ada yang menerima. Itu gambaran kadang-kadang pemberian itu lahir dari orang yang hatinya tidak bersih. Orang itu kadang-kadang tidak mau nerima. Kalau toh diterima kadang-kadang karena keterpaksaan. Makanya ketika memberi kepada orang itu jangan sampai ya orang yang diberi itu sampai tersinggung hatinya, sehingga dia dapat menerima dengan senang hati. Tapi kalau sebelum menerima saja hatinya sudah dibuat tersinggung, Masya Allah, dia mungkin menerima tapi dengan penuh keterpaksaan, mungkin hatinya menangis. Demikian untuk membuktikan tentang banyak pembuktian tentang kematian Nabi Harun itu, bahwa ada yang menyampaikan atas izin Allah, Nabi Harun diizinkan oleh Allah untuk hidup kembali, lalu bisa menyampaikan bahwa beliau mati bukan karena Nabi Musa. Dan sama dengan ketika ada cerita di dalam surah Al-Quran, surah Al-Baqarah, ada seorang yang membunuh keluarganya karena rebutan warisan, lalu nanti disuruh memotong Al-Baqarah, sapi. Begitu sapi itu yang bersih lalu hanya dimiliki oleh anak yang miskin, begitu dipotong buntutnya dipukulkan kepada yang meninggal, lalu atas izin Allah bisa hidup sebentar, lalu menyampaikan dia dibunuh oleh saudaranya karena ingin merebut warisannya. Karena kalau dia hidup dia nggak akan dapat warisan, terhalang oleh yang meninggal itu. Akhirnya warisan nggak dapat, dia pun dihukum qisas, bunuh. Itu akibat kalau orang pikirannya hanya harta saja, warisan saja. Dan masih banyak yang lain, sebagaimana ketika Allah menghidupkan kuda, yaitu himar, itu juga ada di dalam Al-Quran. Bagaimana ketika Allah menghidupkan burung, ketika Nabi Ibrahim minta dibuktikan bagaimana cara Allah mematikan dan menghidupkan orang yang mati. Itu banyak. Itu semua bisa terjadi kalau itu atas mukjizat, atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Demikian juga ketika kurbannya antara Qabil dan Habil. Qabil ini berkorban karena satu, yang dikorbankan itu harta yang jelek. Harta yang jelek dia. Jadi satu. Keduanya dia berkorban karena ingin mengharapkan seorang perempuan. Karena nggak mau kan diatur, didamaikan oleh orang tuanya. Begitu ditinggal haji oleh orang tuanya Nabi Adam, di belakang adiknya bukannya dirawat, malah adiknya dizalimi oleh kakaknya, si Qabil ini. Lalu dia berkorbannya karena hanya pingin perempuan, pingin dunia. Keduanya dia berkorban dengan harta yang jelek. Dia mau bersodakoh kalau barang yang disodakohkan itu barang yang sudah rusak, yang sudah jelek, yang sudah bau, sudah tidak berharga. Dia sendiri udah nggak mau, baru dikasihkan orang. Nah, ini ciri-cirinya Qabil ini. Kalau mau ngasih, tentu barang yang masih bisa layak, yang kita sebenarnya mau, tapi sebagian dibagikan kepada orang. Karena pertama, si Habil ini berkorban dengan sesuatu yang terbaik. Karena korban sedekah itu sebelum tiba ke tangan orang yang kita beri, itu sudah diterima dulu oleh tangannya Allah, oleh kekuasaannya Allah. Allah Maha tahu.
Jadi masa kita tega memberikan sesuatu yang tidak layak kepada orang. Kedua, si Habil ini berkorban karena betul lillahi ta'ala, tidak ada niat apa-apa. Akhirnya yang ikhlas inilah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dia mengorbankan sesuatu yang masih baik dan yang terbaik. Makanya ketika berkorban, cari yang terbaik. Yang menjual juga begitu, jangan terlalu besar mengambil keuntungan dengan menipu, menaikkan harga terlalu tinggi, akhirnya harus ditawar. Tawarlah dengan yang wajar, kalau sudah dapat, kalau perlu ditambah. Jadi dalam hal ini perlu kejujuran dari semua pihak. Kita lanjutkan. Faja'alat narun taji'u minas sama' fatuqbal qurbanuhum thumma sa'aluhu am bayyana lana kaffarati dzunubina fid dunya. Kemudian dia bertanya, bagaimana Nabi Musa cara menutup dosa-dosa kami? Nah, inilah hebatnya kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih ringan. Umat di zaman Nabi Musa memang aturannya demikian. Apabila dia punya dosa, maka taubatnya harus bunuh diri. Astagfirullah. Apabila bajunya kena najis, maka itu harus dipotong itu baju. Sedangkan kita, asal kita betul-betul bertaubat, menyesal tidak mengulangi lagi, antara lisan dan hatinya sama, lahirlah kelembutan, maka kita cukup bertaubat istighfar. Kalau anggota badan kita, kalau baju kita terkena najis, cukup dicuci. Makanya kita alhamdulillah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana man adznaba dzamban asbaha ala babihi maktubun amil takada. Dulu kalau orang melakukan dosa, langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di pintunya tertulis, kamu pada detik ini melakukan dosa ini. Nah, kita semua ada CCTV ini, kanan dan kiri. Ada merek katanya Raqib dan Atid. La ladaihi raqibun atid. Nah, bertobatlah. Wa kafaratuhu qat'u udwin min a'dha'ika yusammihi lahu wa man asabahu baulun lam yathur hatta yakridahu wa yuzilu jildatahu min badanihi thumma baddalu at-taurata waftaru 'ala Allahi wa katabu bi aydihim washtaru bihi aradan. Tidak selesai sampai di situ. Udah enggak mau bertobat, akhirnya apa? Ada aja akalnya Bani Israel ini. Dia merubah Taurat. Coba diutak-atik nggak bisa macam-macam, sekarang Tauratnya yang dirubah. Begitulah akhirnya, yaitu menyesatkan dirinya dan menyesatkan orang lain. Yang termudah, jangan pernah dicoba, dosa sangat besar. Apabila kita berada di suatu jalan, itu biasanya kan ada penunjuk jalan. Penunjuk jalannya itu aja dihapus atau dirubah, pasti banyak orang tersesat. Apalagi yang dirubah itu Taurat, Injil, dan seterusnya. Karena itu panduan itu kan. Tsumma baddalu at-taurata waftaru 'ala Allahi wa katabu bi aydihim washtaru bihi arada. Kenapa dirubah? Sesuai dengan oknum penguasa. Demi untuk kalau tidak dirubah, maka penguasa itu tidak terlalu banyak dia mengambil keuntungan dari rakyatnya. Supaya dapat banyak mengambil keuntungan, peraturan yang lurus itu dirubah. Itu akal-akalan. Tsumma sara amruhum ila an qatalu anbiyahum wa rusulahum. Tidak sampai di situ. Tauratnya dirubah, masih aja belum puas. Akhirnya nabinya pun dibunuh. Semua orang-orang baik biasanya bermusuhan dengan oknum pejabat. Coba lihat bagaimana Nabi Musa orang baik mau dibunuh oleh Fir'aun. Bagaimana Nabi Ibrahim orang baik mau dibunuh oleh Namrud. Tapi bagaimanapun ceritanya, justru orang yang tidak baik itu biasanya senjata makan tuan. Makanya man hafarah hufratan waqa'a fiha. Lalu ada itu ungkapan, barang siapa menggali tanah tujuannya lalu di atasnya ditutupi supaya orang terperosok kepada galian itu, maka pada akhirnya yang akan terperosok orang itu sendiri. Itu namanya mantul pada dirinya sendiri, senjata makan tuan. Nabi Muhammad SAW mau dibunuh oleh siapa? Kita tahulah, Abu Jahal, Abu Lahab. Siapa yang meninggal? Ya Abu Jahal, Abu Lahab, dan seterusnya. Fahadihi mu'amalatuhum ma rabbihim wa siratuhum fi dinihim wa su'i akhlaqihim. Ada juga penjelasan seperti ini, silakan buka dalam Al-Quran surah Yunus 91-92.
Al-Baqarah 51. Itu tentang Fir'aun meninggal di laut. Yunus 91, 92. Minta Tuhan ya, terbuat dari patung. Al-Baqarah 51. Diajak ke Mesir, pindah dari Mesir ke Palestina, tidak mau. Al-Maidah itu ayat 24. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Lalu diberi manna wassalwa, tetap tidak puas. Dikasih manna wassalwa, makanan yang enak, nggak usah berusaha, tinggal beribadah rukun dengan rumah tangga, nggak mau. Maunya kelayapan saja. Akhirnya ya sudah, kalau manna wassalwa nggak mau, madu nggak mau, maka silakan Anda pergi kemana? Cari ke kota makanan. Akhirnya yaitu dia harus nanam sendiri, panen sendiri, ya kan? Ada bawang itu, makanya di Al-Quran itu ada tentang bawang kan, segala macam. Itu akibat apa? Diatur nggak baik, nggak mau dia. Akhirnya ya sudahlah, Anda silakan keluar dari sini, cari pekerjaan sendiri dan lain sebagainya. Akhirnya pontang-panting kan, dan lain sebagainya. Thumma sara ila turi Saina liyaji'ahum bit-Taurah fatakhudul ijlah. Qad wasaltum ila Baitul Maqdis fadkhulu al-baba sujada wa qulu hittah. Menjadi hintah. Nah, begitu juga Al-Ahzab 69, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana indallahi wajiha. Anta qatalta Harun wa asattahu baddalu wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana i'ti biqur'anin ghairi hadha aw baddilhu kul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Itu diantaranya ada di Yunus ayat 15. Kalau Quran cocok dengan kemauannya, dia mau. Kalau Quran nggak cocok, dia nggak mau. Bahkan minta jangan dikaji, jangan dibaca itu Quran. Mau yang lain saja. Jadi coba cek Al-Baqarah 91. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'hum qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qabl in kuntum mu'minin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan tunda kita untuk menjadi orang baik. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.